Ini masih cukup worth to buy sih kalau di harga dasar kalau menurut gua. Banyak juga yang nyariin expander. Ada nggak sih di lelangan? Ada teman-teman yang lagi mau nyari mobil 30 jutaan sedan Lexio tipe D manual transmission tahun 2013, hidup sampai bulan 8 2022 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotif ya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbit dan kita akan coba mengikuti nih open house dari Balai Lelang Smartbit pada siang hari ini. Jangan lupa juga nih follow Instagram dan juga TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke, ada unit-unit apa aja, harganya berapa aja, teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang menarik dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oke, kita langsung cek nih guys. Di depan kita nih ada Mobilio. Nah, ini adalah Honda Mobilio tipe RS nih guys. Jadi tipe tertinggi tahun 2015 manual transmission. Dengan nota pajaknya di bulan 6 2022. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini di open di 132 juta rupiah. Ini masih cukup worth to buy sih kalau di harga dasar kalau menurut gua. Kita coba langsung cek aja dulu. Di bagian eksteriornya ini masih terkategori cukup ya. Catnya nih hanya butuh dicuci steam dan dipoles lagi. Headlamp fog lamp masih oke. Di grillnya chrome-nya masih oke. Dan nah, di bagian body kitnya kiri kanan depan belakang nih masih terbilang cukup. Untuk di bagian velg sudah two tone color seperti ini ya, dengan bawaannya Hondanya, dengan kondisi bannya ini kurang lebih sekitar 50-60%. Masih terbilang cukup presisi untuk nut-nutnya, cuman ada sedikit baret-baret di bagian cangkang spionnya seperti ini nih. Jadi ini harus di repaint lagi. Kalau untuk ke belakangnya nih nut-nutnya masih terkategori cukup presisi guys. Nah, kalau kita cek di bagian sisi belakangnya, stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang ya. Spoiler, wiper juga masih oke, dan ini catnya nih masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gua. Emblemnya juga masih ada semua, RS dan Mobilio-nya. Terus untuk di bagian body kitnya di belakang nih juga masih cukup baik ya. Lanjut kita cek di sisi bagian sebelah kanan dari belakang. Untuk di nut-nutnya masih cukup presisi, agak sedikit kusam aja di bagian catnya, cuman butuh dipoles lagi. Sisanya nih masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gua untuk di Mobilio ini ya. Nah, sedikit nih kita intip di bagian interiornya. Jadi di bagian interiornya nih sudah head unit double din monitor. Terus untuk di bagian trimnya, joknya nih masih bawaan pabrikan, durable, pabrik seperti itu masih oke banget. Door trim, terus untuk di plafon masih oke, setir dan juga dashboard masih cukup baik. Jadi di interior nih kalau gue bilang masih cukup baik dan masih cukup terawat nih guys. Nah, ini nih buat teman-teman yang nyari Honda Mobilio. Di depan kita nih ada Mobilio tipe RS guys, tipe tertinggi tahun 2015 manual transmission. Dan ini di open di 132 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung buruan cek di Balai Lelang Smartbit guys. Nah, ini banyak juga yang nyariin expander. Ada nggak sih di lelangan? Ada nih expander nih ya di Balai Lelang ya. Waktu beberapa tahun terakhir kemarin itu agak langka. Nah, ini di depan kita nih ada Mitsubishi Expander Ultimate nih tahun 2019 automatic transmission dengan pajak mati nih sayang di bulan 5 2020 kemarin. Eksteriornya katanya masih grade B ya, interiornya masih B, dan mesinnya terkategori B nih guys. Masih cukup istimewa. Di open di harga 175 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, kita coba cek bareng-bareng nih. Untuk di bagian eksteriornya warna coklat seperti ini, metalik ya, kondisinya masih cukup oke. Headlamp, fog lamp, dan juga di bagian DRL-nya nih masih oke mikanya. Sayang di bagian fog lamp sebelah kiri depannya sudah hilang nih rumahnya, jadi harus cari gantiannya lagi. Untuk di bagian velgnya sudah two tone color bawaan dari Mitsubishi-nya dengan kondisi ban kurang lebih 60-70%. Ini hanya butuh dicuci steam dan kondisinya sudah oke lagi menurut gua. Nut-nutnya terbilang juga masih cukup presisi keseluruhannya. Terus untuk di bagian keseluruhannya nih, sisanya nih masih cukup baik sih kalau menurut gua ya. Nah, kalau kita cek di bagian kondisi belakang juga masih oke. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, stop lamp masih oke, belum ada spoiler tambahan, wiper masih ada, dan ini kondisinya masih cukup baik ya. Expander Ultimate masih oke banget nih guys. Lanjut kita cek di bagian sisi sebelah kanan, masih terbilang cukup presisi untuk nut-nutnya, dan ini butuh dipoles lagi ya karena ada beberapa banyak water spotting di sini, tapi nut-nutnya ini masih cukup presisi nih, masih oke banget ya kalau menurut gua. Coba kita intip di bagian interiornya. Nah, Ultimate nih guys, ini keren banget nih. Di bagian joknya ini sudah dipasangkan, ini sarung ya.
sarung press nih kayaknya kondisi masih oke. Sayang di sono sudah ada bolong kena sundut rokok, dan ini juga di dalamnya agak sedikit bau abu rokok ya. Ini adalah layout dashboardnya. Sudah ada wood panelnya di bagian door trim dan juga layout dari dashboardnya. Cuman di dashboardnya ada two tone color ya, warna hitam dan juga warna beige seperti ini. Sudah ada mode di steering wheelsnya, dan juga ini kondisinya sih masih terbilang cukup oke sih kalau menurut gue ya. Dan ini automatic transmission. Di bagian plafonnya ini masih terkategori cukup, dan untuk di bagian sisanya nih interiornya ini tinggal pakai aja guys. Kondisinya masih oke banget dan masih cukup nyaman. Hanya butuh sedikit di salon lagi biar kondisi di dalamnya nggak bau apek lagi nih guys. Nah ini buat teman-teman yang nyari expander, di depan kita nih ada Mitsubishi Expander tipe Ultimate tahun 2019 ya. Ini masuknya ke 1500 cc. Ini automatic transmission, dan ini diopen di 175 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Oke, di depan kita nih ada Daihatsu Lexio tipe D manual transmission tahun 2013 nih. Sayang nih nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa cek langsung di plat nomornya. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin juga terkategori di C, masih kondisi cukup oke katanya, dan ini diopen di 45 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu guys. Untuk di bagian eksterior headlamp dan juga bagian grillnya nih masih cukup baik ya, dan grillnya ini sudah dikasih ornamen chrome seperti ini. Di tipe ini belum ada fog lampnya, terus sudah ada tambahan dari lipsnya di bagian kiri kanannya. Untuk di bagian bawahnya, velg ini sudah gantian ya. Velgnya ini kayaknya velgnya Swift ya kalau nggak salah, atau velgnya Baleno. Ini dengan kondisi bannya masih cukup tebal nih, kurang lebih sekitar 60-70%. Ada beberapa baretan pemakaian seperti yang ada di depan kita nih, ini bisa di repaint lagi dan masih terbilang cukup presisi ya untuk di bagian nut-nutnya sampai ke belakang nih guys. Jadi ini baretan-baretannya masih terbilang baretan-baretan wajar. Terus untuk di pintunya juga masih oke. Kita cek di belakangnya. Nah ini adalah di kondisi bagian belakangnya. Kalau untuk di belakang bempernya nih sudah banyak baretan, belum ada sensor parkir. Stop lamp sih masih cukup baik ya, masih ada spoiler sama wipernya. Belum defogger nih guys, ini tipe yang D nya tapi sudah VVT-i, tapi ini butuh di repaint dan di repair lagi nih untuk di bagian bemper belakangnya. Nah kalau kita cek di sisi bagian sebelah kanannya ada agak sedikit belang ya warna catnya dari quarter sama di backdoornya dan juga di bagian belakang bempernya, tapi sisanya sih masih terkondisi cukup. Bannya teman-teman masih bisa lihat tebel-tebel banget ya. Di sini ada beberapa baretan-baretan kasar juga yang harus di repaint. Terus untuk di bagian depan sebelah kanan bemper dan quarternya nih agak kurang presisi, jadi butuh di repair lagi. Nah coba kita cek di bagian interiornya. Nah ini adalah di bagian interiornya agak sedikit kusam aja, dan kondisi di bagian joknya nih masih sarung seperti ini, dan ini sarungnya sudah agak lecek-lecek ya. Ini adalah di bagian layout dashboardnya, dan sudah ada head unit single din di sini. Lalu kondisinya juga setirnya agak sedikit menipis. Yang pasti nih kayaknya odometernya sudah ada di 100.000 lebih nih guys. Lalu kalau kita lihat di bagian belakangnya sudah ada double blowernya. Oh ini belum, ini masih slapnya tapi belum ada double blower karena ini tipe D, dan kondisi belakangnya kosong seperti ini guys. Jadi kalau memang untuk mobil keluarga, teman-teman harus memodalkan lagi jok belakang dan juga jok tengah nih guys. Dan ini kondisinya ya bekas ambulan apa adanya, tapi kondisi masih terbilang cukup sih kalau menurut gua nih guys. Nah ini guys, buat teman-teman yang tertarik dengan Luxio, cuman 40 jutaan. Ini adalah Daihatsu Luxio tipe D manual transmission, dan ini diopen di 45 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik langsung ya cek di Balai Lelang Smartbeat nih guys. Oke, di depan kita nih ada Fortuner guys. Ini adalah Toyota Fortuner tipe G 2500 cc diesel automatic transmission tahun 2014 guys. Ini sudah VN turbo ya, dengan kondisi pajak mati di bulan 4 2020 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini diopen di 230 juta rupiah. Masih terbilang worth to buy sih kalau menurut gue, cuman coba kita cek dulu di bagian keseluruhannya. Untuk di bagian eksteriornya ya ini agak sedikit kusam aja di bagian depan ya, tapi untuk di bagian headlamp dan fog lamp masih cukup. Cuman ada beberapa baretan-baretan kasar di bagian depan. Terus di hoodnya nih pernah nyundul ya, jadi sudah harus di repair body lagi. Masih ada hood di bagian kap mesinnya. Spion tanduk juga masih ada kaitan JDM nih di bagian bempernya, sayang agak kusam juga. Terus kondisi velg masih bawaan dari TRD-nya masih oke banget. Dengan kondisi bannya kurang lebih 50%. Warnanya catnya nih agak sedikit menguning ya. Cuman kondisinya sih ini kayaknya dipoles agak sedikit nolong. Cuman udah agak kusam banget sih. Kayaknya butuh di repaint lagi. Wajar 2014 nih guys. Cuman natanya masih terkategori cukup presisi. Kalau kita cek di bagian belakang, stop lampnya ini masih terbilang cukup oke. Ada 4 titik sensor parkir di belakang. Terus ini masih oke ya untuk bagian body kitnya. Bawaan TRD Sportivo-nya masih cukup baik pemasangannya. Spoiler sama wipernya masih ada, dan ini masih kondisinya cukup oke ya kalau menurut gua nih. Emblemnya juga masih ada tipe G, dan juga VN turbonya ini masih ada nih guys.
Nah, kita cek di sisi bagian sebelah dari kanan belakangnya. Ini kondisinya ada beberapa baretan-baretan pemakaian, tapi agak sedikit kusam ya, berasa di sini ya. Untuk catnya ada beberapa yang belang juga. Sayang banget sih. Cuman ya ini kondisinya ya wajar tahun 2014. Coba kita intip di bagian interiornya. Nah, kalau kita cek di bagian interiornya ya masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Wajar, joknya sudah ada yang pecah-pecah kulitnya, ada rear entertain, terus di bagian plafon nih agak sedikit kusam. Kalau kita cek di bagian belakang, joknya lengkap semua, ada 3 row ya, ada 7 seater di sini. Lalu ini adalah layout dashboardnya, sudah head unit double din bawaan dari pabrikan Toyotanya. Nah, sayang di bagian setirnya ini kulitnya sudah retak-retak seperti ini, tapi kondisinya sih masih terkategori cukup lah di bagian interior. Jadi kalau teman-teman tertarik nih, masih cukup oke nih untuk VN turbonya nih guys. Nah, ini buat teman-teman yang lagi nyari VN turbo, di depan kita nih ada Toyota Fortuner G 2500 cc VN turbo ya. Ini adalah mesin turbo dan ini di-open di 230 juta rupiah. Nih buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbed guys. Di depan kita nih ada Toyota Innova Tipe V 2005 manual transmission dengan pajaknya masih hidup sampai bulan 8 nanti 2022 guys. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini di-open di 95 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja dulu. Untuk di bagian eksteriornya ini warna silver agak sedikit menguning seperti ini ya. Cuman ini butuh dicuci dan dipoles lagi, udah agak cukup sih kalau menurut gua. Headlamp agak sedikit menguning, tapi kalau di servis nih masih bisa ngebantu sih kalau menurut gua untuk di servis headlamp. Fog lamp agak cukup, ada beberapa baretan kasar di bagian lips bumpernya. Sisanya masih terkategori cukup presisi untuk nat-natnya ya. Kita bisa lihat nih masih oke banget. Velg masih bawaan dari OEM-nya Toyota dengan kondisi ban kurang lebih 40-50%. Untuk di bagian cangkang spion ini masih oke banget, chrome-nya masih mengkilat banget ya. Kita cek langsung ke belakang bagian quarter ini masih cukup oke, ada beberapa baret-baret pemakaian aja. Jadi ini hanya butuh di repair lagi. Kayaknya ini dipoles nih agak sedikit hilang sih. Terus untuk di bagian belakang quarter dan juga bumpernya ini sebelah kirinya nih agak sedikit harus di repair karena ada baretan kasar nih guys. Nah, kita cek di bagian sisi belakangnya masih oke banget ya. Spoiler sama wiper masih ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Stop lamp sih masih terkategori cukup, dan ini sudah defogger untuk kaca belakang karena ini tipe yang V 2000 cc bensin ya. Dengan kondisinya ini catnya sih masih terkategori cukup sih kalau menurut gua, tinggal pakai aja nih udah oke banget sih. Nah, kalau kita lihat di sisi bagian sebelah kanannya, ini kelihatan quarter sama bumpernya agak sedikit belang aja, agak sedikit ya. Dan ini juga ada beberapa baretan-baretan kasar termasuk di bagian quarter dan juga pintu belakang sebelah kanannya. Ini hanya butuh dipoles lagi guys, jadi kondisinya biar makin oke lagi, biar makin kinclong lagi. Sudah ada defogger juga nih di bagian side kacanya kiri dan kanan belakangnya. Untuk di bagian sisanya nat-natnya masih terkategori cukup presisi nih, masih oke nih guys. Coba kita cek di bagian interior. Tipe V sudah ada wood panel ya di bagian armrest door trimnya, terus di bagian konsol tengahnya, terus ini adalah layout dashboardnya. Lalu untuk di bagian plafonnya agak sedikit kusam aja, dan ini adalah kondisi di bagian belakang masih terkategori cukup ya. Joknya ini nggak terlalu kusam-kusam banget, dan ini masih bawaan pabrikannya. Jadi kondisi interior sih masih terkategori cukup sih kalau menurut gue nih guys. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Innova V ya, dan ini bukan yang luxury, jadi masih yang biasa aja. Ini kondisinya tahun 2005 manual transmission, ini di-open di 95 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbed guys. Oke, buat teman-teman yang lagi mau nyari mobil 30 jutaan sedan, di depan kita nih ada Suzuki Baleno DX tahun 2003 manual transmission. Sayang nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa langsung cek aja di plat nomornya. Ini eksteriornya kurang kalau menurut gue, interior kurang, mesin juga terkategori kurang ya. Jadi masuknya ke kategori Delta semua nih guys. Di open di harga cuma 30 juta rupiah, coba kita screening aja nih. Kalau untuk di bagian eksteriornya kita sudah bisa lihat ya, untuk di kedua headlampnya nih sama-sama kusam. Terus untuk di bagian hoodnya ini juga sudah ada yang penyok, jadi harus di repair, dan kondisi hoodnya, catnya atau cupnya nih agak kusam banget. Ada beberapa cat yang sudah rusak di bagian bumper, dipasangkan 2 titik sensor parkir di bagian depan. Fog lamp sih masih terkategori cukup. Kalau kita lihat di bagian velgnya, ini velgnya bawaan dari Swift ya kayaknya ya. Jadi ini sudah gantian, bukan Baleno, warna hitam seperti ini dengan kondisi bannya kurang lebih 40-50%. Dan ini catnya sudah agak kusam dan cukup belang sih kalau menurut gua. Cuman nat-natnya masih terkategori cukup presisi sih kalau menurut gua. Kita coba cek di belakangnya. Nah oke guys, di bagian belakangnya ini adalah tampilannya dengan adanya spoiler tambahan warna hitam seperti ini. Stop lampnya ini agak kurang ya, apalagi di bagian sebelah kanan sudah ada stop lamp yang pecah, 2 titik sensor parkir dipasangkan di belakang, dan ini agak kusam banget nih kalau menurut gua di bagian kondisi belakang.
Sayang kayaknya di bagian belakang juga belum ada defogger nih untuk si Baleno ini. Dengan kondisinya nih ada yang pecah, jadi sudah harus diganti nih guys untuk di bagian stop lamp mikanya. Nah kalau kita cek di bagian sisi sebelah kiri sama ya, di bagian stop lampnya ini juga sudah ada yang pecah. Lalu untuk di bagian catnya juga sudah harus di repair dan di repaint lagi, dan kurang presisi untuk di bagian quarter dan juga bumper belakang sebelah kiri. Tapi keseluruhan untuk di bagian sebelah kirinya sisanya nih nat-natnya masih terkategori cukup presisi. Untuk di bagian interiornya sih masih cukup oke ya kalau menurut gua. Nah ini jadi di bagian interiornya juga agak sedikit kusam, jadi butuh disalon kembali. Cuman kondisinya sih masih terbilang D ya. Nah ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil sedan 30 jutaan. Di depan kita nih ada Suzuki Baleno tipe DX ya, manual transmission tahun 2003 nih guys. Ini diopen cuma 30 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik nih langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit nih guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Smartbit pada siang hari ini. Lumayan cukup mendung dan sudah turun hujan ya tadi ya. Semoga bisa menjadi berkah buat kita semua. Jangan lupa cek di deskripsi video gue ini ada informasi lebih lanjutnya dari Balai Lelang Smartbit. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 untuk mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.